iya, ada kabar baik juga nih buat teman-teman yang mungkin tahun 2024 ini ada rencana untuk pergi ke Jepang gitu. Karena apa? Karena akhir-akhir ini, sekarang ini kurs yen itu mulai meningkat teman-teman, mulai menaik lagi. Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku di sini, Aojak, di channel yang penuh suka duka ini guys. Jadi Aojak ini teh baru bangun tidur guys. Ceritanya teh lagi libur. Soalnya sekarang udah mulai masuk liburan musim dingin guys. Jadi nanti teman-teman kalau kerja di Jepang itu, kita tuh lumayan banyak dapat jatah libur. Kalau di Indonesia kan biasanya libur teh kalau mau mudik ya gitu, mau lebaran biasanya kan libur tuh, atau mau tahun baru juga kan sama ya libur. Nah di Jepang juga sama. Kalau di Jepang tuh kita 1 tahun tuh ada 3 kali liburan panjang. Jadi yang pertama itu kalau kayak gini nih, mau tahun baru nih, ini musim dingin kan. Nah liburan musim dingin itu namanya Fuyu Yasumi disebutnya tuh, ingat-ingat Fuyu Yasumi itu biasanya 1 minggu. Beda-beda perusahaan beda-beda sih dikasih waktu liburnya kayak gitu. Nah ini Aojak dapat libur dari hari Jumat tanggal 30 kemarin. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dari Sabtu libur. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 6 hari guys. Jadi nanti masuk lagi hari Jumat. Lumayan. Gitu. Nah itu Fuyu Yasumi. Dan nanti ada lagi Golden Week. Jadi kalau Golden Week itu bulan 5 biasanya. Golden Week itu di musim semi. Nah itu juga kita dapat sekitar 1 minggu. Kadang-kadang sih kalau Golden Week itu lumayan lama teman-teman. Ada yang sampai 8 hari gitu. Bahkan ada yang sampai 9 hari. Tapi kalau di perusahaan aku sih ya rata-rata sekitar semingguan lah segitu. Karena Sabtu Minggunya libur. Kalau misalkan Sabtunya banyak masuknya gitu kan, liburnya cuma hari Minggu. Biasanya itu nanti kalau Golden Week itu bisa sampai 9 hari, 10 hari kayak gitu. Dapat jatah liburnya tuh. Lumayan tuh. Kalian bisa jalan-jalan kemana gitu. Kalau kalian orangnya yang hobi jalan-jalan ya gitu, yang hobinya tuh liburan gitu, tuh nanti bakalan dapat jatah cuti. Nah nanti ada lagi tuh di musim panas. Sama tuh di musim panas biasanya bulan 8 sama bulan 9. Itu namanya Natsu Yasumi. Natsu Yasumi. Itu ingat-ingat tuh. Gitu. Jadi ada Fuyu Yasumi, ada Golden Week, ada Natsu Yasumi, liburan musim panas. Nah jadi kalian bisa gunakan ya waktu libur kalian mungkin untuk liburan, mau kemana gitu kan kalian kayak gitu. Kalau kalian orangnya seneng perjalanan, seneng berpergian kayak gitu. Ya kalau aku mah balance sih guysnya. Kayak kadang lagi kalau pengen keluar ya keluar gitu, kalau enggak ya enggak gitu. Lebih ke malah nggak suka liburan gitu, maksudnya tuh lebih ke nggak suka pergi jauh gitu. Karena satu nggak suka di perjalanannya gitu. Perjalanannya kan harus naik bis gitulah, mabuk lah, nggak enak. Jadi udah capek di perjalanan gitu, pusing di perjalanan. Kayak naik pesawat gitu kemana-kemana malas gitu. Itu sih ya. Dan juga makan banyak biaya teman-teman. Bayangin kalau misalkan kita keluar jalan nih gitu kan, dari misalkan pakai pesawat lah ya gitu, kita pengen liburan kemana, itu ya tiketnya di atas 1 jutaan teman-teman. Di atas 1 jutaan kalau misalkan pulang pergi kita ya habis 2 juta. Misal nih ya, aku kan dari Miyazaki itu kan di bagian bawah ya, anggap aja Papuanya lah, Papuanya Indonesia. Nah pengen pergi ke ibu kota gitu, ke Tokyo ya, anggap aja dari Papua ke Jakarta tuh. Aku dari Miyazaki ke Tokyo sama seperti kayak Papua ke Jakarta kayak gitu. Lumayan kan ya, makan banyak biaya itu. Nah, itu 1 kali pergi pakai pesawat itu bisa sampai 2 mang teman-teman, sekitar 2 juta rupiah. Kalau bolak-balik itu udah 4 jutaan itu kan, bolak-balik 4 juta. Itu belum nanti kalian nyewa hotel di sana berapa gitu kan. Untuk misalkan kalian mau 3 hari atau mau 4 hari, 5 hari gitu kan, misalkan belum makannya gitu. Habis 10 juta. Jadi 1 bulan gaji habis tuh buat liburan kayak gitu doang gitu. Gitu kalau misalkan kitanya udah punya banyak tabungan gitu, udah ada lah ya gitu, cukup gitu, barulah pergi gitu. Kalau aku prinsipnya kayak gitu guys.
Jadi ketimbang uangnya buat jalan-jalan, buat liburan gitu, jauh-jauh kayak gitu, 10 juta habis, 5 juta habis gitu. Kalau orang kayak akunya maksudnya itu, mendingan ya udahlah di rumah aja sama aja gitu. Paling ya liburan sekitaran sini gitu. Paling jalan-jalan ya sama aja lah kayak gitu. Kecuali kalau misalkan kitanya udah punya banyak duit ya gitu, penghasilan udah banyak gitu. Misalkan penghasilannya banyak, udah ada pasifnya, jadi ketika kita liburan pun ada sesuatu yang menghasilkan gitu. Iset. Gitu guys. Aku lebih ke di rumah sih. Ntar guys beli kopi dulu sambil ngopi ngobrolnya. Kebetulan cuaca hari ini cerah guys, padahal semalam hujan gede. Semalam udah hujan ya kan. Dan juga ini kan bulan 12 nih. Kemarin tuh 2 minggu sebelum libur ini ya guys ya, itu dingin parah banget sampai minus 6, minus 5 gitu. Jadi aku bener-bener kayak set ini bisa sampai segini gitu kan. Tahun kemarin tuh cuman 0 derajat deh, nggak sampai minus gitu. Tapi kemarin tuh 2 minggu kemarin tuh buset bener-bener dingin parah. Yang nggak enaknya tuh guysnya, kalau misalkan kita kerja dalam kondisi dingin gitu kan, itu megang barang aja perih gitu, tangan gue kayak sakit gitu, kayak megang barang, ngangkat barang atau apa gitu, kayak sakit aja gitu, perih guys, asli. Nah ini suasana sore hari di sini teman-teman, di Miyazaki, lumayan sejuk ya. Ini lihat rumah ini bagus banget teman-teman, modelnya. Kalau dia lihat dari sini keren banget asli. Tuh, ada kayak batu-batu alamnya gitu kan ya depannya. Tuh ada motor. Enak banget guys ini. Udah mah jalanannya sepi kan ya. Jalan bagus, sepi. Mantap. Kalau punya motor di sini enaknya kayaknya. Saya ojek di sini, cuma anak magang juga gitu kan ya. Beli motor habis semua. Gaji ya aku guys. Rapinya. Tahu rumahnya orang Jepang tuh benar-benar kayak simple. Wah guys, kalian kalau tahu dalamnya mah buset. Bagus anjir. Dalamnya tuh benar-benar kayak rapi gitu. Nah ini kebun guys, ada kebun-kebun gitu. Ini biasanya nenek-nenek nih sama kakek-kakek yang nanamnya nih. Jadi orang Jepang itu ya, orang Miyazaki khususnya di sini, itu rata-rata semua suka berkebun, suka menanam. Mereka tuh kayak rajin gitu. Tapi nggak semuanya ya. Ini salah satu bentuk apartemen teman-teman. Nanti mungkin kalian juga kalau misalkan kerja di Jepang ya, magang di Jepang, ya seperti inilah bentuk apato nanti kalian tuh, apartemen kalian. Ini bisa buat berapa 4 orang. Jadi aku juga satu kamar itu ya, satu pintu itu 4 orang. Nanti kita ke sana tuh ada jinja kecil di sana guys. Ada jinja kecil ya di bawah situ. Kita nanti sambil duduk situ enak kayaknya sambil ngopi. Ini udah mulai masuk musim dingin ya, karena kan dari musim gugur terus ke musim dingin. Jadi kondisi pohon-pohon udah mulai kayak gini, udah mulai kering. Jadi bisa dicirikan ya gitu kan. Cirinya tuh kalau misalkan udah gak ada daun-daun kayak gini, kita udah mulai masuk musim dingin gitu. Jadi kalau musim gugur itu belum seperti ini. Kalau musim gugur itu masih ada daun, tapi daunnya tuh kemerah-merahan, dari kuning nanti kemerah-merahan terus rontok. Anginnya besar tapi nggak dingin teman-teman, kayak sejuk gitu. Enaknya tinggal di Miyazaki kayak gini.
Jadi ya nggak begitu dingin banget lah, karena nggak ada salju di sini mah. Tapi berharap juga sih bisa tinggal di tempat-tempat yang ada saljunya, kayaknya seru gitu ya. Vlognya jadi lebih bagus. Nah, dulu 2 minggu kemarin apa ya? Adalah sekitar 2 minggu kemarin. Ini tuh daunnya warnanya udah hijau teman-teman. Udah hijau kemerah-merahan gitu. Sekarang udah nggak ada sama sekali nih. Nanti aku kasih fotonya nih kalau ada ya. Nanti aku kasih fotonya. Aku pernah foto di tempat ini dan kondisinya tuh ada daun-daunnya gitu. Banyak. Sekarang udah nggak ada. Udah pada rontok. Tuh. Jadi nanti kalau pas musim semi nanti bakal bersemi kembali, mulai tumbuh lagi gitu. Nah, ini ada jinja kecil teman-teman. Kalau foto-foto di sini bagus. Tuh, ada jinja kecil. Biasanya nanti kalau misalkan musim panas itu di sini kayak dibuat buat perlombaan sumo gitu. Kalian pernah dengar nggak lomba sumo di Jepang? Tuh anak kecil sih, tapi anak kecil bukan anak yang udah ini ya, bukan anak dewasa gitu. Seperti ini guys. Anginnya sejuk banget guys tuh. Gede gitu kan ya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang liburan di Jepang ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman pasti ada aja yang nanya kayak, Bang, kalau misalkan kita kan dapat liburan musim dingin, musim panas itu kan 1 minggu atau bisa 10 hari, itu bisa pulang nggak gitu kan ya ke Indonesia gitu kan. Pasti ada yang bertanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan anak magang ya, kita Jisusei, Kensusei, itu nggak bisa pulang teman-teman. Jadi nggak bisa, meskipun kita punya jatah 10 hari mau pulang dulu ke Indonesia itu nggak bisa. Jadi kalau kita visanya itu visa Tokotegino. Nah, kalau anak-anak Tokotegino itu kita bebas mau pulang dulu ke Indonesia gitu boleh kayak gitu. Kalau magang itu kita 3 tahun itu baru boleh pulang. Kalaupun nanti kita bisa nambah ya, kalau misalkan kita mau nambah, nah baru boleh cuti dulu. Setelah kita selesai cuti dulu tuh kita 2 bulan, nanti ngelanjutin lagi ke sini. Wah, anginnya gede banget. Kayak gitu. Jadi perbedaan antara magang sama Tokotegino tuh ya cukup lumayan beda ya. Kalau anak magang tuh serba terbatas, banyak aturan-aturan, banyak nggak bolehnya gitu. Tapi kalau Tokotegino itu lebih longgar lah istilahnya, kita lebih bebas gitu. Kondisi sungai di sini. Ini dari pertama kali aku datang ke sini ya, ini jarang banget ada airnya guys. Maksudnya jarang tinggi gitu airnya. Dari dulu segini terus. Kecuali kalau misalkan lagi musim hujan ya, waktu itu pernah deh musim hujan, tapi nggak sampai atas juga sih. Oh iya teman-teman ya, nggak kerasa kita sudah berada di penghujung tahun 2023 aja ya. Cepet banget tahun ini, bener-bener kayak singkat aja gitu. Set. Tahu-tahu udah mau tahun baru lagi, udah mau ganti tahun lagi. Ini bagi Ozak berarti tahun kedua teman-teman tinggal di Jepang ini, kerja di Jepang. Mungkin ada teman-teman juga yang bertanya, Ozak udah berapa tahun gitu kan kerja di sana, udah berapa lama. Jadi aku itu datang ke Jepang itu di bulan Mei tahun 2022 teman-teman. Jadi kalau sampai sekarang berarti sekitar 1,5 tahun lah gitu. Dan kontraknya itu 3 tahun. Jadi aku bukan Tokotegino tapi anak magang ya, magang gitu. Jadi magang 3 tahun, tinggal 1,5 tahun lagi.
nanti pulang tuh tahun 2025 gitu. Terus misalkan kalau mau nambah pulang dulu, kalau mau nambah nanti pulang dulu, cuti 2 bulan nanti berangkat lagi, nanti pulang lagi tahun 2027 kalau nambah gitu. Sampai sekarang sih aku belum ada keputusan teman-teman ya, apakah mau tinggal lebih lama ataukah nanti 3 tahun pulang gitu, belum ada keputusan lebih jelasnya karena masih bimbang lah gitu ya. Masih banyak pertimbangan kayak gitu. Oh iya, ada kabar baik juga nih buat teman-teman yang mungkin tahun 2024 ini ada rencana untuk pergi ke Jepang gitu. Karena apa? Karena akhir-akhir ini, sekarang ini kurs yen itu mulai meningkat teman-teman, mulai menaik lagi. Yang tadinya tuh sampai 102 gitu per 1 yennya tuh, 102 rupiah per 1 yen. Udah makin turun merosot aja gitu kan ya. Di November kemarin tuh. Terus kesini wah lumayan meningkat juga teman-teman ya. Sekarang tuh sampai 109 loh. Dan katanya sih diprediksi bakalan terus meningkat ya kurs yen Jepang ini gitu kan. Entah sih seperti apa gitu kan, bagaimana. Ya di Jepang itu aneh banget teman-teman. Tahun ini aneh banget. Kenapa anehnya? Karena biaya-biaya mahal sekarang tuh. Biaya makanan gitu kan ya. Makanan mahal, kayak terus juga listrik malah naik gitu kan. Nggak tahu, pemerintahan Jepang juga mungkin sedang banyak masalah ya gitu. Jadi aneh lah, aneh. Mungkin kalau misalkan buat teman-teman yang mau liburan ke Jepang, yang mau berlibur ke Jepang, itu sekarang sudah mulai lebih enak teman-teman. Karena apa? Karena kurs yen Jepang itu lagi kecil. Nah mungkin kalau misalkan buat teman-teman yang cuman mau berlibur ya ke Jepang itu buat turis-turis yang mau berlibur ke Jepang itu sekarang lagi beruntung banget. Kenapa? Karena kurs yennya tuh lagi kecil teman-teman. Kurs yennya lagi kecil. Jadi ya lebih murah lah ya kalau misalkan kita datang ke sini gitu. Tapi kurs yen kecil ini sangat-sangat tidak menguntungkan bagi kita. Itu kan ya. Sangat tidak menguntungkan bagi kita yang kerja di Jepang. Karena apa? Karena ya gaji kita tergantung kurs yen. Kalau kurs yennya tinggi gitu kan ya, gaji kita juga pas dirupiahin jadi besar. Tapi kalau kurs yennya kecil kan, pas dirupiahin jadi kecil gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga teman-teman ya. Mau gimana lagi ya? Kalau kata orang Jepang mah shoganai gitu. Gak ada cara lain, gak ada pilihan lain. Ya selain menerima gitu. Ya, tetap aja lah, lanjut aja bekerja gitu. Santai. Gitu guys. Tapi nggak usah khawatir, tahun 2024 insya Allah kurs yen bakal terus meningkat, bakalan terus ini. Dan juga ini kabar tentang magang Jepang antara dihapus atau enggaknya juga masih simpang siur teman-teman. Tapi udah ada rencana loh. Udah ada rencana sedikit demi sedikit, katanya nanti tuh nggak bakal ada magang, tapi lebih ke Tokotegino. Tapi ini info ini sedang aku gali karena belum ada keputusan lebih jelas gitu kan. Sekarang aku juga masih nanya-nanya gitu kan ke sensei, ke teman-teman yang lain untuk info ini. Nanti kalau misalkan infonya sudah benar-benar jelas, terang benerang, nanti aku infokan juga ke teman-teman semua gitu kan ya. Yang pasti mah buat teman-teman semua yang kalian punya keinginan untuk bekerja di Jepang, untuk pergi ke Jepang, kalian berproses aja dulu, persiapkan aja dulu gitu kan ya. Yang lagi belajar bahasa Jepang dari awal, dari nol, saya belajar aja dulu, persiapkanlah gitu kan. Terus juga biayanya disiapin dan lain sebagainya. Masalah kayak magang dihapus atau enggak, kemudian tentang kurs yen nanti gajinya besar atau enggak, itu mah nanti urusan nanti gitu. Nggak usah kalian pikirkan dulu, yang penting kalian berproses aja dulu gitu. Nanti ketika kalian sudah siap, kemudian kesempatannya ada, insya Allah bisa berangkat gitu. Meskipun sekarang gini, magang Jepang dihapus misalkan, tetap aja teman-teman, jadi bukan dihapus tapi diganti sistemnya aja gitu. Bukan berarti kita nggak bisa ke Jepang, tapi nanti kita bakalan bisa ke Jepang untuk program yang lebih bagus tentunya ya kan. Kalau sekarang kan mungkin program magang. Kalau magang kan nggak sama kayak pekerja. Mungkin nanti akan lebih ke Tokotegino. Semuanya bisa disetarakan dengan karyawan-karyawan Jepang gitu. Karena nanti gaji kalian bisa meningkat. Kemudian juga kesejahteraan kalian mungkin terjamin ke depannya. Tapi nggak mudah loh ya kan. Tapi nggak mudah. Mungkin kalau magang itu kan
kita nggak ada tuntutan kayak bahasa juga nggak harus bagus, terus juga apa ya, pendidikan juga nggak tinggi gitu kan, nggak harus ada keahlian, sertifikat ini, sertifikat itu. Tapi kalau Tokotegino ya bahasa juga harus lebih meningkat gitu kan, minimal N4 kalau Tokotegino, atau JFT Basic A2 ya kalau Tokotegino. Dan juga kita harus ada kayak ujian SSW gitu, ujian keterampilan. Misalkan kalian di pertanian ya kalian harus ujian pertanian dulu gitu. Nah aku juga belum punya guys, nggak punya SSW itu karena aku anak magang ya. Ojak tuh anak magang, jadi bahasa Jepang pun ya apa adanya, seadanya. Yang penting bisa sampai Jepang, kerja Jepang, dapat duit, udah. Kalau magang tuh gitu. Dan jadi prinsip aku juga gitu teman-teman pas awal dulu ya, dulu gitu kan. Pas lagi berproses pengen ke Jepang, udah yang penting ke Jepang, kerja, dapat duit, udah. Gitu. Gak ada kayak apa ya, harus dapat inilah, harus seperti ini, harus seperti itu, enggak. Yang penting dapat perusahaan, kerja di Jepang, gitu, tinggal di Jepang, dapat duit, udah kayak gitu. Gak ada kepikiran tuh kayak nanti dapat Dino, dan juga ya kayak nggak ada kepikiran kayak pengen dapat yang gajinya gede lah apalah gitu. Karena dulu tuh kita buat dapat perusahaan aja udah susah banget teman-teman. Aku tuh kayak nungguin dapat panggilan, dapat perusahaan itu tuh lama banget, susah. Jadi udahlah yang datang mana gitu, yang ada gitu, yang mau nerima aku mana, udah itu pokoknya gitu. Kayak nggak ada nego-nego tentang gaji gitu. Jadi nggak tahu dulu tuh antara Tokotegino tuh gajinya lebih gede loh gitu kan, magang tuh lebih kecil loh, nggak ada waktu itu, nggak tahu aku. Jadi yang aku tahu yang penting aku dapat perusahaan di Jepang, entah di mana itu gitu kan. Tim berangkat lah gitu. Soalnya waktu itu yang lain udah dapat perusahaan, Ojak belum dapat perusahaan. Kan kalau kita belum dapat perusahaan, kita kayak terombang-ambing ya. Gitu. Ini jadi nggak gitu kan ke Jepang? Kita udah lama-lama ini belajar, nunggu, gak jadi ke Jepang. Malu juga kan ya kita ya. Itu guys. Nah guys tuh kayak gini enak bangetnya. Buat nongkrong, buat pacaran sini enak. Kalau ada temennya mah. Jadi waktu itu aku di sana tuh jalan-jalan, ceritanya ke sana pulang kerja gitu kan ya. Lewat sana guys. Di situ anak-anak kecil Jepang itu mereka pada berenang gitu kan ya. Aku kaget kan ya. Loh, ternyata anak-anak kecil di Jepang juga sama ya kayak di Indonesia gitu kan ya. Mereka kayak berenang-berenang di ini, di irigasi kayak gini nih. Aku jadi kayak, oh ternyata sama ya gitu kayak di Indonesia gitu. Aku pikir ya anak-anak di Jepang ya mereka mainnya nggak sampai ke kecomberan gitu kan, nggak. Maksudnya tuh kecomberan lagi, bukan. Maksudnya nggak sampai ke irigasi gitu kan ya. Apa nggak dilarang tah kata aku teh sama orang tuanya. Ya sama aja guys ternyata. Sore hari duduk di irigasi sambil ngeplog, jangan lupa ngopi. Di Jepangnya tinggal di Miyazaki. Jangan stres, mari kita happy. Yeay. Gabut banget anjir. Gaje. Oh ya guys ya. Aku ini guys berasa bernostalgia menggunakan jaket ini, menggunakan hoodie yang satu ini guys, yang pink ini nih. Mungkin kalian dulu sering banget lihat aku vlog pakai baju pink ini ya. Jadi ceritanya aku udah lupa guys, kalau aku tuh punya jaket warna pink ini gitu kan, punya hoodie yang pink ini, udah lupa. Karena udah lama aku simpen di lemari gitu kan, karena kan musim panas, musim gugur kemarin kan panas banget ya. Jadi jarang lah pakai hoodie, jarang pakai jaket kayak gini, panas lah, pokoknya megerah. Jadi disimpan aja di lemari gitu kan. Terus aku teh lihat-lihat video-video lama ceritanya teh, lihat-lihat video YouTube yang lama gitu kan. Iya ya, aku teh punya jaket yang warna pink ya. Ya udah sekarang pakai lagi. Pulang ah, capek. Nanti lagi ngevlognya. Ya. Vlognya nanti lagi ya. Mau pulang ah, dadah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kangen. Nanti kalau kangen bilang aja. Nanti kita lanjut lagi di next vlog. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Pokoknya mah ya, biar Ojak tetap sejahtera. Bye bye. Assalamualaikum.